Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Toib Sukses. Kali ini saya akan ngebahas tentang tips-tips dan cara untuk mempertahankan keawetan dalam berumah tangga. Mungkin informasi ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang mau menjalankan rumah tangga, atau mungkin juga ini sebagai media sharing-sharing kita untuk berbagi kepada teman-teman yang berencana untuk menikah, atau mungkin ada juga yang galau-galau lah. Untuk biasanya kan kalau orang mau menikah itu suka galau ya, Kang ya. Oke, di depan saya sudah ada Bang Anto. Ini saya mau tanya-tanya nih kepada Bang Anto nih. Bang, dulu mungkin ini dari teman-teman nih banyak yang bertanya, ada yang galau juga mungkin, bagaimana ya cara untuk melakukan memastikan keinginan, membulatkan tekad supaya dia berani untuk mengambil keputusan dalam menikah. Nah, dulu Mas Anto waktu mengambil keputusan itu ada kendala nggak sih kira-kira? Kalau saya dulu ini pas mau menikah apa mau ini Mas? Ya, pokoknya untuk memastikan saya siap menikah ini dulu, kira-kira kan mungkin ada kendala nggak kira-kira tuh? Kalau saya dulu ada kendalanya banyak, Kang. Di antaranya dulu ya pas saya mau sebulan lagi akan nikah gitu kan. Jadi kecelakaan sayanya, Kang. Oh. Itu kendalanya. Iya. Jadi kecelakaan, bukan saya yang kecelakaan tapi saya nabrak orang. Oh. Itu kendala pertama. Saya akhirnya anggaran dana itu buat nikah, jadinya saya buat ganti kerugian orang itu, masuk rumah sakit, biaya perobatan, jadi berkurang lah anggaran dana saya itu buat nikah. Iya. Satu. Kedua, cobaan dari saudara-saudara. Kalau kononnya kata orang Jawa ini, apabila ada saudara dari kakek atau saudara dari saudara bapak ada yang meninggal, itu dilarang untuk menikah karena masih keadaan berduka. Iya. Kalau adat Jawa. Iya. Itu dari kakek saya. Kedua, kendalanya dari adik ipar saya almarhum. Pas keadaan saya mau nikah, adik itu sakit parah. Sampai diungsikan ke Jawa Tengah, Kota Tegal. Diungsikan ke sana. Akhirnya saya diundur lagi. Ya itu cobaannya saya menikah. Banyak sekali, cuman yang saya selalu ingat yaitu cuman itu aja. Satu, nabrak orang. Kedua, saudara dari bapak, kakek saya lah hitungannya gitu kan. Mamangnya bapak itu meninggal di Lampung, Sumatera. Ketiga, adik ipar saya almarhum Ernawati itu meninggal. Jadi banyak kendalanya tuh, mundur gitu kan. Nah, kalau terus saya punya keyakinan, masa cuma segini aja kan? Saya harus bisa gimana caranya kan? Saya berusaha. Meyakini orang tua saya dan calon istri saya. Dan kedua orang tua calon istri saya meyakini. Nah, biasanya kan nih masalah di kawan-kawan kita ini yang mau menuju pernikahan, biasanya banyak orang yang mikirnya gini, Kang. Aduh, saya gimana ya kalau sudah menikah, mampu gak nih ngebiayain rumah tangga, misalkan gitu. Sedangkan pendapatannya masih minim, ibaratnya baru cukup untuk laki-lakinya aja nih biaya hidupnya gitu. Sanggup gak kira-kira apa gimana? Nah, ini kegalauan yang seperti itu dulu bagaimana cara Bang Anto melewatinya gitu? Apa pernah ngalamin begitu apa enggak nih kira-kira? Kalau saya buat berumah tangga itu banyak kendalanya. Saya selesai nikah itu masalah keuangan keluarga ya. Pertama saya nikah itu dapat 2 minggu, saya di PHK. Dari perusahaan? Dari perusahaan. Itu saya di PHK, sampai saya berbicara dengan istri saya, ngomongnya saya diskorsing. Padahal itu saya di PHK. Itu cobaan pertama tuh. Nah, buat kalau saya gini, saya rezeki ini nggak mungkin hilang kan gitu kan. Jadi istri anak itu kan udah Allah yang ngatur kan. Betul. Kalau saya ngambil prinsip seperti itu, saya nggak pernah galau masalah itu. Tapi alhamdulillah pasang surutnya keluarga saya itu banyak gitu. Saya sampai utang sana sini
Ya semuanya sih kalau saya bilang masalah rezeki keluarga itu datangnya dari Allah, tergantung dari diri kita sendirinya. Iya. Kalau saya gitu, bisa gak menjalani untuk menjalani keluarga kita nih supaya awet sampai nantinya. Kalau saya Iya. gitu masalah rezeki. Oke, ada tips nggak buat teman-teman yang masih galau nih untuk menikah nih? Karena ya itu tadi banyak yang mikirnya begitu, Kang. Kira-kira tips dari Kang Anto sendiri buat orang-orang yang sedang mengalami galau untuk memutuskan menikah, kira-kira apa gitu? Ada nggak? Jadi kalau tips saya nih, dari saya aja nih ya. Ya, Entah dari orang lain gimana. Kalau dari saya ini tipsnya satu, percaya diri. ya, Masalah nanti keluarga, nanti udah terbentuk keluarga, udah terjadinya keluarga, itu rezeki Allah yang atur, betul. kan? Jadi jangan takut, gitu. Jangan takut gitu kan. Loh, saya juga alhamdulillah sampai sekarang awet gitu kan. Karena Iya. apa? Saya hanya satu pegangan saya, hanya Allah gitu. Ya, Nggak ada yang lain. Itu kalau saya. Tapi entah kalau teman-teman yang lain. ya, Dan buat ngindarinnya ya harus ibaratnya kayak apa namanya ya, harus tawadu kalau kita bilang mah ya, tawadu ataupun ikhtiar ya. ya. Jangan patah semangat. Jangan gitu. patah semangat, hayu aja terus. Iya. Jangan gitu. Yang penting yakin di hati rezeki ada hanya Allah, datangnya dari Allah, rezekinya itu yang kita harus pastikan. Yang penting usaha dulu, masalah hasil biar Allah yang menentukan gitu ya. Rezeki kan udah diatur sama Betul. Allah. Iya, betul. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah galau. Nanti gimana ya? Sedangkan pekerjaan kita belum pasti nih hasilnya. Nanti keluarga mau jadi apa nih? Kalau berpikiran seperti itu nggak bakalan berkembang pemikiran kita. Pemikiran Iya sih. kita harus maju. Betul. Masalah rezeki atau apapun itu Allah yang udah ngatur. Iya. Kalau saya gitu. Nah, nggak usah dibikin galau masalah gitu. Dulu Bang Anto nih waktu menikah umur berapa, Bang? Saya umur 25 tahun. 25. Berarti sekarang umur pernikahannya berapa tahun? Sudah 8 tahun. Oh, 8 tahun. Oke ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin yang umur 25 tahun ingin berencana, karena umur 25 tahun itu sudah layak ya. Betul. Sudah cocok lah untuk menikah, sudah dewasa juga gitu, sudah matang pemikirannya. Karena banyak juga teman-teman kita di lapangan ini yang menikah itu lewat dari 19 tahun, karena kan syaratnya 19 tahun nih. Kalau sekarang ya, dulu 17, sekarang 19. Jadi jangan pada semangat, terus berikhtiar. Masalah nanti rezeki serahkan kepada Allah. Yang penting kita terus berusaha. Jangan takut gitu, jangan takut berumah Dan tangga. satu lagi, jangan sampai lupa sharing dengan orang tua. Nah, itu yang dia. paling utama. Karena apa? Orang tua itu yang lebih berpengalaman dalam membina rumah tangga. Itu intinya. Oke. Oke ya pemirsa, itu dulu sharing kita di bab pertama nih, part 1 nih, tentang tips bagi teman-teman yang ingin berusaha mencoba untuk meyakinkan dirinya supaya mampu memutuskan bahwa saya mau menikah gitu. Itu tipsnya. Nanti dilanjut di segmen yang kedua, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang luar biasa. Ini siap-siap aja. Jangan lupa ditonton video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.